Sifat koligatif yang ketiga adalah penurunan titik beku larutan delta TF ya. Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan ya sama dengan tekanan uap padatannya. Di sini ada KF ya, atau tetapan titik beku molar dari pelarut. Nah, itu apa? Itu adalah penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut ya. Di sini ada bagian ya, ini gambar ya. Air, kalau misalkan titik bekunya air ya, pelarutnya air, itu berarti 0 ya. Tapi kalau pelarutnya bukan air berarti bukan 0. Nah, di sini saya mencontohkan air aja yang gampang ya. Ini adalah titik beku dari pelarut ya. Di sini air ya. Berarti air itu 0 derajat atau TF 0. Kemudian kalau membeku otomatis biasanya minus ya. Jadi kalau kita membuat es teh misalkan ya di kulkas, dia akan membeku kalau suhunya sudah minus ya. Nah, ini berarti apa? Di sini namanya titik beku larutan ya, atau TF. Kemudian yang namanya TF itu berarti gimana? Dia otomatis kan di sini kalau pelarutnya air nilainya negatif atau minus. Berarti TF itu sama aja TF 0 atau pelarut ya murninya dikurangi delta TF. Atau yang gampang kalau air pakainya apa? TF itu 0 derajat min delta TF. Ya. Kemudian kalau ini selisihnya ya, selisihnya berarti apa? Juga sama, TF 0 min TF atau 0 derajat dikurangi TF. Ya, jadi kalau mencari delta TF, ini kurangin ini ya. Oke, kemudian kalau mau mencari TF juga sama ya, ini kurangin ini ya. Nah, kemudian pelarut ya, pelarut itu kan banyak jenisnya ya. Jadi ada air, contohnya ada air, benzena, asam asetat. Setiap pelarut itu juga punya titik bekunya masing-masing. Contohnya air 0, benzena 5,45 dan asam asetat 16,6. Nah, setiap pelarut ini juga punya harga KF-nya masing-masing ya. Jadi di sini hanya saya menunjukkan bahwa setiap pelarut mempunyai titik beku murni ya, TF 0 itu yang nilainya beda-beda. KF-nya juga beda-beda. Kemudian kita bagi untuk penurunan titik beku larutan ada 2. Titik beku larutan non elektrolit, rumusnya delta TF sama dengan M kali KF. M-nya saya jabarin, massa per mR kali 1000 per P kali KF. Ya, TF ya titik beku larutan. Kalau kita menggunakan air berarti apa? 0 derajat min delta TF. Tapi kalau bukan air ya berarti nanti nilainya berapa? Pelarutnya kurangi delta TF. Titik beku larutan elektrolit ya rumusnya delta TF sama dengan M kali KF kali I ya. Ya, di sini nanti M-nya saya jabarin, massa per mR kali 1000 per P kali KF kali I. Ya, delta TF-nya sama 0 derajat min delta TF. Ini untuk pelarutnya air ya. Kalau pelarutnya bukan air ya nanti berapa nilai titik beku pelarutnya berapa di sini ganti. Ini ada istilah delta TF namanya penurunan titik beku larutan. KF namanya tetapan titik beku molar dari pelarutnya, dan P di sini namanya massa pelarut. Larutan non elektrolit ya, zatnya tidak terurai atau tidak terionisasi ya dalam larutannya ya. Jadi dia bentuknya tetap molekul atau kita anggap N-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi nilai N-nya sama dengan 1. Contoh glukosa ya, C6H12O6. Dalam air ya, dia tetap bentuknya C6H12O6 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya yang termasuk larutan non elektrolit ya. Jadi pertama glukosa C6H12O6, benzena C6H6 ya, sukrosa C12H22O11, urea CONH22 kali, karbon tetraklorida CCl4 ya. Jadi kalian harus hafalin ini ya. Nah, karena apa? Konsepnya pada sifat koligatif larutan harus bisa bedain mana zat yang elektrolit sama mana yang non elektrolit. Karena kalau enggak nanti bisa salah rumus ya. Nah, ini harus bisa bedain ya. Jadi ini hafalin dulu ya. Nah, saya punya tips ya. Biasanya kalau non elektrolit, kalau kita lihat di sini ya, itu diawali dari C ya. Jadi atom pertamanya C. Ya, kalian anggap aja kecuali CH3COH dia termasuk elektrolit ya. Walaupun ini enggak berlaku secara mutlak ya, tapi secara umum kalau dalam soal-soal setelah saya analisis
Kalau non elektrolit biasanya depannya J, ya. Kemudian larutan elektrolit berarti apa? Zatnya terionisasi atau terurai dalam larutannya, jadi menjadi ion-ionnya, ya. Ya termasuk larutan elektrolit apa aja? Pertama asam, ya, HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HCl4, ya. Basa ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Garam, nah, di kimia yang namanya garam bukan maksudnya garam dapur, tapi gabungan antara asam dan basa, itu namanya garam, ya. Jadi contohnya apa? NaCl, ya, itu terbentuk gabungan dari NaOH sama HCl, ya. Contoh garam yang lain K2SO4, ya, BnO3 dan masih banyak yang lain. Jadi ini hafal aja, ya. Biasanya kalau elektrolit depannya H, ya, atau logam-logam. Nah, itu biasanya elektrolit, ya. Kemudian kita akan menentukan nilai N, ya. Nilai N-nya berapa? Nah, jadi NaCl, ya, kalau secara aslinya itu terurai menjadi Na plus sama Cl min. Berarti ada berapa ion? Ya, 1, 2. Berarti N-nya itu sama dengan 2. Ya. Kemudian kalau K2SO4, ya, terurainya akan menjadi 2K plus sama SO4 2 min. Berarti ionnya ada 2 sama 1, ya. Berarti N-nya sama dengan 3, ya. Saya punya cara cepat, ya, untuk menentukan N, ya. Jadi gini, kalau terutama pada ada OO-nya, ya. Misalnya ada CaSO4. Nah, ya. Jadi kalau model seperti ini, ya, SO4 itu pasti suatu gabungan, ya, berarti ionnya ada 1. Ini Ca juga jadi 1, berarti apa? N-nya sama dengan 2. Contoh yang lain, ya, ini contohnya misalnya Al2SO4 3 kali, ya, berarti di sini apa? Al-nya ada berapa di sini? Al-nya ada 2. SO4-nya ada berapa? 3, ya, berarti N-nya sama dengan 5, ya. Nah, contoh yang lain, misalnya saya punya Na2, ya, Na2, Na3C, Na3PO4. Nah, ini berarti ionnya berapa, ya? Na-nya 3, ya, PO4 itu satu kesatuan, berarti jumlah N-nya berapa? N-nya ada 4, ya, ini 3, ini 1, berarti nilai N-nya ada 4. Jadi cara menentukan N, ya, yang cepat itu seperti itu. Jadi nggak usah buat ionisasi, nggak apa-apa kalau kalian benar-benar paham, ya. Kemudian catatan, jika alfa tidak diketahui, ya, maka nilai alfanya itu sama aja 1. Jadi kalau soal nggak ada, ya, dianggap aja alfanya itu 1, ya. Maka apa? Nilai N akan sama dengan I, ya. Contoh K3PO4, ya, alfanya itu 1, ya. K3PO4 alfanya itu 1, ya. Misalkan di soal itu, ya, nggak diketahui, berarti alfanya 1, berarti apa? I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Saya masukkan, ya, ininya 1, ya, 1 plus 3P4, K-nya ada 3, P4-nya 1, berarti ada 4, ya. Ini 4 dikurangi 1, alfanya berarti 1 kalau nggak diketahui, ya. Berarti apa? 1, ya, ini 4 kurangi 1, 3. Dikali 1, ya, berarti tetap 3. Berarti apa? 3 ditambah 1, ya, ketemunya 4, ya. Jadi apa? Ini N-nya ada 4, ya, sama aja dengan I-nya nanti 4 kalau alfanya nggak diketahui. Kemudian kalau jika alfa diketahui, maka nilai N tidak sama dengan I, ya. Contoh K3P4, ini nilai N-nya 4, ya. Kalau di soal misalnya alfanya 0,5, berarti kita masukkan 1 plus N-1 kali alfa sama dengan 1 ditambah 4 min 1 kali 0,5, ya. Berarti berapa? Ya, ini tetap 1 ditambah 0,4 kurangi 1 itu 3, ya. 3 kali 0,5 sama aja dengan 1,5. Jadi kita dapatkan nilainya 2,5, ya. Jadi nilai I-nya itu didapatkan 2,5. Nah, otomatis nilai I tidak sama dengan N. Nah, kalau ini, ya, kalau alfanya nggak diketahui atau dianggap 1, berarti nilai I akan sama dengan N. 1. Titik beku larutan 34,2 gram sukrosa Mr342 yang dilarutkan dalam 100 gram air. KF-nya 1,86 derajat Celcius per molar, ya. Nah, di sini apa? Titik beku larutan. Nah, kita lihat larutannya apa? Di sini sukrosa, ya. Berarti non elektrolit. Rumusnya delta TF sama dengan M dikali KF, ya. M-nya kita jabarin, massa, ya,
per mr dikali 1000 per P dikali Kf. Kemudian kita masukin ya, masanya berapa? Di sini masanya 34,2. 34,2 per mr-nya 342 dikali 1000 per P dalam 100 gram ya, berarti per 100 dikali Kf-nya 1,86 ya. Nah, ini bisa kita coret ya, 0,1 kalau ini coret 10 ya, berarti sama aja 0,1 kali 10 ya 1 ya, berarti hasilnya berapa? 1,86. Kemudian ya, ini baru delta TF ya. Yang ditanya apa? Titik beku larutan TF ya. TF sama dengan ya, aslinya apa? TF0 ya min delta TF ya. Karena di sini pelarutnya air, berarti apa? Titik beku pelarutnya itu 0 ya. Berarti 0 derajat Celcius dikurangin 1,86 ya, derajat Celcius ya. Oke, ini gini aja lah biar gampang ya. Hasilnya berapa? Hasilnya ketemu minus 1,86 derajat Celcius. Nah, gini ya. Jadi untuk nomor 1 kita dapatkan ya, titik beku larutannya ya sebesar minus 1,86 derajat Celcius. Untuk nomor 2, ke dalam 200 gram benzena ya dilarutkan sebanyak 12,8 gram zat X ya. Ini zat X ya, kemudian mr-nya 128. Jika titik beku benzena murni ya 5,46 ya, dan tetapan penurunan titik beku molar Kf-nya adalah 5,1, berapa titik beku larutan tersebut? Ya, ini agak panjang, jadi harus hati-hati ya. Di sini Kf, nah ini ada Kf-nya sekian. Kemudian titik beku benzena murni sama aja TF0 ya. Oke, kita masukkan ya. Karena ini termasuk 200 gram dalam bensin dilarutkan sebanyak ini ya, zat X. Zat X larut dalam bensin. Nah, bensin itu non elektrolit. Berarti apa? Larutan ini termasuk larutan non elektrolit ya. Cuma pelarutnya apa? Bukan air. Kalau di sini tadi pelarutnya air. Jadi rumusnya apa? Rumusnya delta TF sama dengan M kali Kf ya. Saya jabarin, massa per mr ya kali 1000 per P kali Kf ya. Kemudian kita masukkan ya, masanya berapa ya? Masanya di sini adalah 12,8. 12,8 per mr-nya 128 dikali 1000 ya per ininya 200 ya dikali Kf. Di sini Kf-nya adalah 5,1 ya. Kemudian ini berapa? Ini kali ini 5 ya. Ini sama ini 0,1. Jadi 0,5 dikali 5,1 ya. Sama aja. Ininya 0,5 dikali 5,1 ya. Atau sebesar berapa? Sebesar 2,55. Nah, ini baru delta TF. Kemudian ditanya titik beku larutan. TF ya sama dengan TF0 ya min delta TF ya. Karena ini pelarutnya bensinnya ya, ininya bukan air, berarti bukan 0 di sini TF-nya. Tapi di sini TF-nya adalah 5,46. Berarti 5,46 dikurangin 2,55 ya. Jadi 5,46 dikurangi 2,55 atau sebesar berapa? 2,91 derajat Celcius. Jadi suhunya ya sebesar 2,91 derajat Celcius. 3. Berapa gram gula Mr342 harus dilarutkan dalam 200 gram air agar larutan membeku pada suhu minus 0,09 derajat Celcius dengan Kf-nya sekian ya. Gula termasuk zat non elektrolit. Berarti rumusnya ya delta TF sama dengan M kali Kf. M-nya saya jabarin, massa ya per mr dikali 1000 per P dikali Kf ya. Kemudian delta TF-nya berapa? Ini
minus ini membeku pada suhu sekian, berarti ini namanya TF ya. Ini namanya TF-nya sekian ya. Mencari delta TF-nya gimana? Cara yang pertama, minusnya langsung hilangin ya. Kalau ini pelorotnya air, hilangin, jadi delta TF-nya 0,09. Kita tulis ininya langsung 0,09. Bisa seperti itu. Atau kalau saya jabarin ya, aslinya delta TF itu sama dengan TF0 ya min TF ya. TF0 apa? Pelarut air, ininya 0 derajat. TF-nya ini min ya, kurangin min 0,09. Minus sama aja plus ya, berarti 0,09. Saya masukkan sini 0,09. Jadi kalau ini pakainya air, langsung minusnya buang bisa ya. Kemudian masanya berapa? Di sini masanya adalah yang ditanyakan, MR-nya 342 ya, dikali 1000 per P, pelarutnya 200 dikali KF-nya di sini 1,8 ya. Berarti mencari X gimana? Ini kali ini silang semua ya. Jadi mencari X sama dengan 0,09 dikali 342 ya, dikali 200 dibagi 1000 ya, yang atas ini di sini kali 1,8 ya. Jadi kalian operasikan ini ya, misalkan mau coret-coret ya, ini 5, ini habis ya. Nah, ini kali ini dibagi 5 kali 1,8 ya. Nanti akan ketemu ya 3,42 gram ya. Jadi untuk nomor 3 kita dapatkan ya, massa yang harus dilarutkan sebesar 3,42 gram. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4, suatu larutan yang mengandung 3 gram zat non elektrolit dalam 100 gram air, KF-nya sekian, membeku pada suhu sekian. Massa molekul relatif berarti ditanya MR-nya ya. Nah, ini non elektrolit jelas, berarti delta TF sama dengan M kali KF sama dengan massa per MR kali 1000 per P dikali KF. Nah, gini ya. Delta TF-nya berapa? Nah, ini membeku pada sekian ya. Jadi kalau saya langsung hilangin minusnya bisa ya, karena di sini pakainya air ya. Berarti sininya 0,279 sama dengan masanya di sini 3 gram, MR yang ditanyakan dikali 1000 per pelarutnya di sini 100 gram ya, dikali KF-nya adalah 1,86. Berarti mencari MR gimana ya? Mencari MR sama dengan 3 kali 1000 dikali 1,86 per 0,279 kali 100 ya. Nah, ini coret-coret, ini 10, 30 kali ini bagi ini ya. Nanti kalian kerjain ya, akan didapatkan nilainya sebesar 200 ya. Jadi untuk nomor 4 didapatkan MR-nya sebesar 5. Larutan K2SO4 0,1 molar membeku pada suhu min 0,45 derajat Celcius. Jika diketahui KF air adalah 1,8 derajat Celcius per molar, maka faktor Van Hoff larutan tersebut adalah ya, ditanya faktor Van Hoff atau I-nya ya. Nah, ini berarti larutan elektrolit ya. Kita tulis rumusnya, delta TF ya sama dengan M kali KF dikali I. Delta TF-nya berapa? Nah, ini membeku pada suhu ini berarti TF ya, ada minusnya. Mencari deltanya ya, kalau air minusnya hilangin aja, jadi 0,45 sama dengan M, M-nya 0,1, KF-nya adalah 1,8 kali 1,8 dikali I ya. Nah, berarti seperti ini ya. Berarti I sama dengan 0,45 per 0,1 dikali 1,8 atau 0,45 dibagi 0,18 ya. Nah, ini ya dibagi ya, sekitar ketemu 2,5 ya. Jadi untuk nomor 5 ya, besarnya faktor Van Hoff atau I-nya adalah sebesar 2,5. Kemudian nomor 6, larutan 6 gram suatu elektrolit biner ya. Nah, ini biner. Nah, ini ada istilah ya, biner. Biner berarti apa?
N-nya sama dengan 2 ya. Jadi biner N-nya sama dengan 2. Terner ya, itu N-nya sama dengan 3. Ya. Satu lagi namanya kuartener ya. Kuartener berarti nanti sama aja N-nya sama dengan 4 ya. Jadi ada biner N-nya 2, ionnya 2, terner ionnya 3, dan kuartener N-nya ionnya 4 ya. Larutan 6 gram 1 elektrolit biner dalam 100 gram air membeku pada suhu sekian. Massa molekul relatif zatnya adalah sekian. Tentukan derajat ionisasi, berarti alfa. Alfa itu ada di dalam I ya, faktor Van Hoff. Jadi nanti kita nyari I-nya dulu. Saya tulis ya. Ini termasuk berarti lautan elektrolit ya. Delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Ya, saya jabarin. Berarti apa? Massa ya, massa per mR dikali 1000 per P dikali KF dikali I. Kita akan nyarinya dulu ya untuk mendapatkan alfa. Delta F-nya berapa? Membeku. Nah, ini TF-nya ya. Berarti minusnya kita hilangin ya. 2 sama dengan massanya di sini 6 ya. 6 per mR-nya 60 ya dikali 1000 per pelarutnya. Di sini berapa pelarutnya? 100 gram ya. Di sini pelarutnya 100 gram berarti per 100 dikali KF-nya 1,86 dikali I. Ya. Jadi dari soal itu kita akan dapatkan I itu sama aja dengan 2 dikali 60 dikali 100 per ya 6 dikali 1000 dikali 1,86 ya. Jadi modelnya ini kan bisa coret ya. Ini nolnya 3, nolnya 2, 3 hilang-hilang. Jadi tinggal 2 dibagi 1,86 ya, didapatkan 2 dibagi 1,86 atau besarnya sekitar berapa? Sekitar 1,075. Nah, ini baru I-nya. Sedangkan yang kita cari alfa ya. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa ya. I-nya berapa? 1,075 ya, sama dengan 1 plus N-nya biner, berarti N-nya 2 ya. Ini biner, N-nya 2 berarti 2 min 1 kali alfa. 1,075 sama dengan 1 plus alfa. Jadi kita dapatkan alfanya itu dia beda ruas sini ya. Jadi 1,075 min 1 sama dengan alfa. Jadi alfanya kita dapatkan sebesar 0,075 ya. Jadi untuk nomor 6 ya, besarnya alfa adalah 0,0. Nomor 7, titik beku larutan 0,1 molar NaCl dalam air adalah min 0,36 derajat Celcius. Maka titik beku BaCl2 0,05 molar dalam air ya. Jadi ini dibandingkan titik beku NaCl dengan BaCl2. Nanti BaCl2 itu titik bekunya berapa ya. Jadi saya menggunakan rumus perbandingan ya. Karena ini sama-sama elektrolit, sama aja gimana rumusnya, delta TF1 per delta TF2 sini sama dengan M kali KF kali I per M kali KF kali I. Nah ini ya. Nah di sini nggak ada KF-nya, jadi KF-nya saya coret di sini. Nah jadi dianggap sama. Oke, di sini ada NaCl ya. Jadi misalkan saya umpamakan ya, yang bagian atas ini NaCl. Ya, kemudian yang bagian bawah ini BaCl2. Nah, delta TF-nya berapa? NaCl membeku sekian. Berarti deltanya minusnya dibuang ya. Berarti 0,36 per delta TF2 atau delta TF-nya BaCl2 sama dengan ya M-nya berapa? Di sini 0,1 ya. Kemudian I-nya NaCl ya. Jumlah ionnya 2, N-nya 2, tapi nggak ada alfanya, berarti I-nya sama aja dengan 2. Per M-nya di sini 0,05 dikali I-nya ya, ini ada ionnya 3, berarti sini kali 3. Berarti kita dapatkan ya, delta TF2 ini kali silang ya, ini ke sini ya, sama aja gini 0,05 dikali 3 dikali 0,36
per, nah ini ya, ini sama ini ya, 0,1 dikali 2 ya. Jadi sama aja modelnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalian hitung ya, akan didapatkan besarnya sebesar 0,27. Nah, tapi ini baru apa? Ini baru delta TF dari BaCl2. Ditanya titik beku larutan. Berarti apa? Ya, TF sama dengan ini kan larutannya kayak gini, kalau nggak ada ya berarti ini air ya, larutannya air ya. Berarti apa? Berarti di sininya 0 derajat ya, 0 dikurangin 0 dikurangin 0,27 ya, sama aja minus 0,27 derajat Celcius. Jadi untuk nomor 7 kita dapatkan ya, titik beku larutan BaCl2 sebesar minus 0,27 derajat Celcius. Kemudian nomor 8, ke dalam 1 liter larutan ya, ada 6 gram urea, dimasukkan 6 gram urea mR sekian, 11,7 gram NaCl ya, mR-nya sekian, dan 11,1 gram CaCl2 mR-nya sekian. Tentukan titik beku larutannya. Jadi ini ada larutan non elektrolit ya, elektrolit ionnya 2 ya, elektrolit ionnya 3, dicampur titik bekunya berapa. Nah, caranya gimana kalau gitu ya? Titik beku delta TF ya, kita mulainya delta TF sama dengan M kali KF kali I. Nah, saya pakai I ya, walaupun di sini nggak ada. Nah, caranya gimana? Kita jabarin ya. Ini massa per mR ya, kemudian kali 1000 per P kali KF kali I. Nah, kemudian di sini saya pisah ya. Jadi 1000 sama P-nya saya keluarkan ya. Jadi modelnya kita satu-satu ya. Urea ya, nanti ada urea berarti 6 per 60 dikali I-nya 1 ya, karena urea itu bentuknya non elektrolit berarti nggak ada I-nya ya, atau I-nya 1. Kemudian NaCl berarti 11,7 per 58,5 ya. Di sini I-nya berapa? I-nya 2 ya. NaCl berarti I-nya 2 ya. Kita masukkan di sini angka 2 tambah dengan CaCl2 ya. CaCl2 berarti sini 11,1 per 111 dikali 3. Nah, kemudian yang ini di luar ya. Yang ini kan ini baru massa per mR, jadi saya udah baru ngerjain massa per mR sama I. Nah, kemudian ini di luar itu berarti 1000 ya per 1 liter, berarti per 1000 dikali KF-nya 1,86. Nah, gitu ya. Jadi modelnya karena I-nya beda-beda ya, saya masukkan satu-satu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya gimana? Kita operasikan 0,1 ya. Ini sama ini 0,2 dikali 2 ya. 0,4 ya, ditambah ini 0,1 0,3 ya, dikali ini habis 1,86. Nah, jadi ini nanti kalian jumlahkan semua ya. Dijumlahkan semua berarti berapa? 0,8 ya. Ini sama ini ya. 0,8 dikali 1,86 ya. Jadi kalau ini kalian yang hitung ya, misalkan 1,86 dikali 8 ya. 6 kali ini 8 nyimpan 4 ya, 64 8 nyimpan 6 ini 8 tambah ini 14 ya. Nah, kemudian sini ya. Berarti apa? Kita dapatkan ya, kita dapatkan sebesar 1,488 ya. Jadi apa namanya? Ini baru delta TF-nya. Nah, kemudian TF-nya gimana? Ya, TF ya, TF itu karena sini pelarutnya air ya. Berarti apa? 0 min delta TF, 0 min 1,488, atau kita dapatkan minus 1,488 derajat Celcius. Ya, jadi didapatkan untuk soal nomor 8, titik beku larutannya sebesar minus 1,488 derajat.